Baik, pada video kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Analisis Pembangunan Sektor Industri. Saya sebagai moderator akan membuka presentasi ini dengan mengaturkan panganjali umat, Om Swastiastu. Saya akan membacakan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Nimade Yuli Artini, Niketut Eriani, Niputu Juli Astiti, Ida Ayu Yolanda Navela, Nikade Era Monika, Ida Ayu Pratnya Sanistiawati, Ida Ayu Gede Pramidewi, Nikade Erna, Nikade Novita Desi, Niwayan Sulastini, dan terakhir ada Nurlia Julianti. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 3 pokok penting. Yang pertama ada analisis industri pengganti impor, analisis industri pendorong ekspor, dan terakhir ada analisis teknologi dan pengangguran. Ketiga pokok penting tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nimade Yuli Artini, nomor absen 44. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai analisis industri pengganti impor. Analisis industri pengganti impor atau dapat dikatakan inward looking pada dasarnya berorientasi pada PSS dalam negeri yang mengutamakan barang-barang olahan dalam negeri, tetapi dibatasi dalam mengimpor barang olahan karena dilindungi dengan kebijakan proteksi. Jadi barang yang diimpor diusahakan tidak diimpor lagi, tetapi diproduksi di dalam negeri. Melalui pengganti impor seharusnya tidak diberlakukannya yang membatasi impor barang produksi impor, agar elastisitas pendapatan lebih tinggi. Tingginya elastisitas pendapatan terhadap barang impor produksi di negara berkembang disebabkan oleh: pertama, bertambahnya jumlah penduduk dan berlakunya efek pamer internasional. Yang kedua, kebutuhan barang produksi semakin besar. Yang ketiga, usaha meningkatkan hasil produksi primer guna meningkatkan pendapatan devisa. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niketut Eriani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Adapun materi yang akan saya bahas adalah motif-motif substitusi impor. Yang pertama, bagian negara berkembang, substitusi impor dimaksudkan untuk mengurangi atau menghemat devisa. Yang kedua, substitusi impor timbul bila pemerintah suatu negara berusaha memperbaiki neraca pembayarannya bila melalui kuota maupun tarif. Yang ketiga, anggapan bahwa industri substitusi impor bukan untuk merugi atau mengganti barang impor, namun karena pemerintah bertujuan untuk mengembangkan perekonomian dalam negeri. Yang selanjutnya adalah masalah yang muncul dalam substitusi impor, yaitu 1. Kualitas barang yang dihasilkan. Yang kedua, efisiensi alokasi faktor produksi. Yang ketiga, biaya produksi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Yolanda Navela. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu substitusi impor dan pinjaman luar negeri. Jumlah kapital negara berkembang jauh lebih sedikit dibandingkan kebutuhan pembangunannya, karena belum dapat memproduksi sendiri alat. Terpaksa harus mengimpor dari negara lain, pembayarannya menggunakan devisa. Sumber devisa utama suatu negara berasal dari ekspor barang dan jasa, serta pinjaman luar negeri. Negara berkembang melakukan pinjaman luar negeri karena rendahnya devisa akibat nilai tukar barang produksi primernya rendah di pasar luar negeri. Selanjutnya ada segi positif dan negatif dari pinjaman luar negeri. Yang pertama, dari segi positif, merupakan sumber yang tidak sedikit perannya dalam pembangunan ekonomi negara, termasuk pembangunan substitusi impor. Yang kedua, dari segi negatif, adanya pinjaman luar negeri, suatu negara akan terikat suatu kewajiban, yakni kewajiban membayar pinjaman tersebut, kemampuan untuk mengimpor barang guna memenuhi kebutuhan dalam negeri akan berkurang. Devisa yang diperoleh dari pendapatan ekspor harus digunakan untuk mengangsur pinjaman. Dengan demikian, akan terjadi purchasing power dalam negeri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikade Era Monika. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu substitusi impor dalam inflasi. Inflasi dapat menguntungkan dalam suatu perekonomian, namun terjarang inflasi dapat merugikan. Keuntungannya adalah inflasi sangat membawa perbaikan bidang ekonomi maupun non-ekonomi. Pada negara maju, inflasi lunak mendorong kegiatan ekonomi dan membangun yang berdampak pada tingkat full employment. Hal ini dapat terjadi pada negara berkembang dikarenakan yang pertama, negara mempunyai sedikit
akses capacity. Yang kedua, inflasi tidak diikuti naiknya investasi real. Dan yang terakhir, pendapatan masih rendah. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Ida Ayu Pratnya Sanisjawati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya mengenai substitusi impor di berbagai sektor. Substitusi impor dianggap ada apabila suatu barang tingkat produksinya meningkat lebih cepat daripada impornya. Namun ini mempunyai kelemahan bila ternyata produksi dalam negeri tetap, sedangkan impornya menurun karena berbagai pembatasan. Selanjutnya yang pertama yaitu ada industri barang pokok, yang kedua ada industri pangan atau pertanian, dan yang ketiga ada industri jasa. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang analisis industri pendorong ekspor. Analisis strategi industri pendorong ekspor, yakni strategi yang memfokuskan kepada pengembangan industri nasional yang lebih berorientasi kepada pasar internasional dalam usaha pengembangan industri. Pengertian ekspor. Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Ekspor langsung. Ekspor langsung adalah cara menjual barang atau jasa melalui perantara atau eksportir yang bertempat di negara lain atau negara tujuan ekspor. Ekspor tidak langsung. Ekspor tidak langsung adalah teknik di mana barang dijual melalui perantara atau eksportir negara asal, kemudian dijual oleh perantara tersebut. Perkenalkan, nama saya Nika Erna, saya absen 11, NIM 1902013469. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang ketiga, analisis teknologi dan pengangguran. Pengertian teknologi. Dalam konteks teknologi, menurut Rogers 1983, disebutkan bahwa yang mempengaruhi adopsi inovasi ada 5 faktor, yaitu yang pertama, keuntungan relatif, yang kedua, kesesuaian, yang ketiga, kompleksitas, yang keempat, ketercobaan, yang kelima, ketermatian. Pengertian pengangguran. Menurut Sadono Sukirno 1994, pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. 3. Analisis teknologi dan pengangguran. Jenis-jenis pengangguran. Pengangguran sering diartikan sebagai orang yang ingin bekerja namun tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran terdiri dari 3 macam, yaitu 1. Pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara maksimal karena suatu alasan tertentu. 2. Setengah pengangguran adalah tenaga kerja yang kurang dari 35 jam per minggu. 3. Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak memiliki pekerjaan. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Niwayan Sulastini, NIM 1902013497. Di sini saya akan menjelaskan analisis teknologi dan pengangguran. Penyebab pengangguran yang pertama, sedikitnya lapangan pekerjaan yang menampung para pencari kerja. Banyaknya para pencari kerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang dimiliki negara Indonesia. Yang kedua, kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja. Banyak jumlah sumber daya manusia yang tidak memiliki keterampilan menjadi salah satu penyebab makin bertambahnya angka pengangguran di Indonesia. Dan yang terakhir, kurangnya informasi, di mana para pencari kerja tidak memiliki akses untuk mencari tahu informasi tentang perusahaan yang memiliki kekurangan tenaga kerja. Sekian, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nurlia Julianti. Di sini saya akan melanjutkan analisis teknologi dan pengangguran. Perkembangan teknologi pengaruhi tingkat pengangguran. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan, perkembangan teknologi yang sedemikian pesat akan mempengaruhi keterserapan tenaga kerja dalam industri dan berdampak terhadap peningkatan angka pengangguran. Menteri Keuangan mengatakan,
Untuk masalah pengangguran ini, sekarang ini kita tahu bahwa dunia berubah sangat cepat, di mana teknologi menjadi sangat dominan. Perkembangan teknologi itu salah satunya ditunjukkan dengan diciptakannya robot yang semakin mirip dengan manusia, yang suatu saat nanti akan bisa menggantikan peran manusia dalam melakukan berbagai pekerjaan. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mau menonton video ini. Semoga presentasi kali ini dapat menambah wawasan kalian semua. Dan jika ada kritik dan saran, kami terima. Dan saya sebagai moderator akan menutup presentasi ini dengan mengaturkan Pramesanti Om Santi 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 Om.